Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Itu rumah Raja Lingga, rumah besar di atas bukit sana, tunjuk Empun Benu ke arah sebuah rumah besar dan memanjang. Tapi, bertemu raja harus melalui penghulu. Harus ada bukti yang bisa kalian tunjukkan bahwa kalian ini benar anak Raja Lingga yang ke-13. Lanjut Empun Benu mulai khawatir. Ada, cincin suasa dan pedang ini, jawab Bener Meriah sambil memperlihatkan cincin di jari manisnya, lalu menarik pedang pendek dari pinggangnya. Empun Benu membawa mereka menemui penghulu Uken, kepala desa di gerbang masuk Buntul Lingga. Penghulu Uken masih berkerabat dengan Empun Benu sehingga komunikasi berlangsung mudah. Di rumah penghulu Uken, Empun Benu menceritakan maksud kedatangan Bener Meriah dan Sengeda, termasuk tentang cincin suasa dan pedang pendek. Bisa kulihat cincin dan pedangnya, nak? Minta penghulu Uken. Boleh, kata Bener Meriah. Bener Meriah melepas cincin dari jari manis dan mencabut pedang pendek dari pinggangnya, lalu diletakkan di depan penghulu Uken. Sejenak penghulu Uken memandangi dua benda pusaka itu, dia mengangguk-angguk, lalu mengembalikan benda itu kepada Bener Meriah. Saya akan menjumpai Sagi Pendari, mudah-mudahan dia bisa mengatur pertemuan kalian dengan raja, kata penghulu Uken. Sagi Pendari adalah kepala wilayah yang membawahi kampung Uken. Sebelum keluar rumah, penghulu Uken menyilakan Empun Benu dan rombongan istirahat di balai-balai dekat dapur. Bener Meriah dan Sengeda merebahkan badan di sana sampai tertidur pulas. Kelelahannya terobati setelah sekian hari berjalan menerobos hutan belantara. Sementara Empun Benu gelisah, keluar masuk rumah, sesekali melongok keluar menunggu kabar dari penghulu Uken. Dia sangat khawatir bila terjadi sesuatu terhadap anak muda itu. Dohamit dan para prajurit kerajaan Aceh Darussalam akan memburunya sampai ke ujung dunia. Semua tahu, raja kali ini berbeda dengan ayahnya. Salah sedikit langsung hukum pancung. Tersinggung sedikit, langsung marah. Tak pandai membaca surat huruf Jawi, bertekad seolah-olah mengerti. Dikoreksi oleh pembantunya, perintahkan Algojo melaksanakan hukum pancung. Raja ini duyus, akal diri gere temus, ling jema gere lulus. Akalnya tak sampai, masukan orang tak mampu dicerna. Jabatan itu terlalu tinggi dibanding akalnya, begitu omongan orang di negeri itu. Penghulu Uken kembali dari rumah Sagi Pendari. Dia menginformasikan, Sagi Pendari bersedia menerima Bener Meriah dan Sengeda siang ini. Syaratnya, Bener Meriah harus menunjukkan dua benda pusaka itu kepada Sagi Pendari. Lalu mereka berangkat ke rumah Sagi Pendari yang berada di tengah permukiman penduduk. Bener Meriah dan Sengeda berjalan kaki, didampingi oleh penghulu Uken dan Empun Benu. Mana benda pusaka itu? Tanya Sagi Pendari ketika Bener Meriah dan Sengeda dijamu di rumah kepala wilayah itu. Ini tuan, jawab Bener Meriah. Bener Meriah kembali melepaskan cincin suasa bermata blue safir dari jari manisnya, serta mencabut pedang pendek mirip katana itu dari pinggangnya. Kedua benda pusaka itu diletakkan di depan Sagi Pendari. Lama memperhatikan benda itu, lalu dibacanya tulisan dalam huruf Arab Jawi di bagian belakang benda itu, tertulis pusaka Raja Lingga. Ini asli, tunggu di sini, saya akan melapor kepada raja, kata Sagi Pendari mengembalikan benda pusaka itu kepada Bener Meriah. Dia bergegas menuju ke rumah raja yang berjarak sepelemparan batu dari rumahnya. Bener Meriah dan Sengeda diminta menunggu di rumahnya.